Pengantar materi zakat oleh Andi Bambang SPDI MPDI. Perhatikan dengan seksama, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kali ini Pak Andi akan menjelaskan materi zakat. Perhatikan penjelasannya. Ada doa untuk yang haram ini. Kita selalu berdoa agar terhindar dari yang haram ini, yaitu doanya terdapat dalam praktek sholat duha, yaitu ketika kita berdoa. Doanya wa in kana haraman fatakhiruhu, artinya jika terdapat di hartaku itu sesuatu yang haram, ya Allah, aku mohon agar engkau sucikan atau bersihkan. Kemudian yang berikutnya itu subhat sekarang, yaitu artinya tidak jelas, tidak pasti, meragukan, ya, meragukan, atau tidak diketahui hukumnya apakah halal atau haram. Ini juga kita harus hati-hati. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian di kamar kalian tiba-tiba ada kiriman sesuatu makanan atau apa, kemudian itu tidak jelas, ditanya sama ibu bapak, kemudian siapa lagi yang tinggal di situ, nggak ada yang tahu, itu jangan langsung dimakan sebelum jelas sumbernya, ya, kecuali Maryam itu wanita yang istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berdoa, kemudian Allah menghidangkan makanan di kamarnya, yaitu Al-Ma'idah, ya, makanan yang terhidang. Di dalam harta kita itu terdapat 2,5% hak fakir miskin, ya. Jadi di harta kita itu tidak semuanya kita makan. Contohnya, ya, kira-kira kalau kalian makan lele itu dimakan semua atau enggak? Ya. Enggak. Nah, kenapa? Kenapa enggak dimakan? Ada yang bisa dimakan lele, namanya lele presto, tapi jarang ya lele presto. Yang ada bandang presto, ya. Nah, kalau di bandang presto itu ibaratnya dia ya, kalau istilahnya itu dia makan semua hartanya, dari ujung kepala sampai ujung ekornya dimakan semua. Nah, bagi orang muslim itu disisakan. Ada hak fakir miskin dalam harta kita, yaitu 2,5%, ya, 2,5%. Jadi tidak dimakan seluruhnya, tak tulang-tulangnya. Kalau yang orang kaya yang makan semua hartanya itu disebut dengan rakus. Yang berikutnya adalah kita mengeluarkan harta kita itu apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Nisab itu ukuran harta atau banyaknya harta, atau jumlahnya harta, namanya nisab. Nah, seperti di sini nisab emas, tapi ada lagi namanya nisab emas yang tidak bisa dikeluarkan zakatnya, seperti Mas Andi, Mas Prastio, Mas apa lagi, ya, itu nggak bisa dikeluarkan zakatnya karena dia termasuk orang, bukan emas. Yang termasuk emas itu yang dikeluarkan zakatnya adalah emas yang disebut dengan logam mulia, ya, emas yang bisa dijadikan perhiasan, ya, yang sudah disimpan, ini namanya haul, ya, sudah disimpan selama 1 tahun, dan kadarnya yaitu 93,6 gram. Kalau perak 624 gram, ya, 624 gram kalau perak. Kalau emas ini. Tetapi kalau di ternak, nah, unta ini dia kalau 5 ekor unta, maka kita hanya memiliki kewajiban untuk memberikan zakatnya 1 ekor kambing. Kalau itu adalah masa kepemilikan harta kita dimiliki berapa tahun? Itu mulai awal Ramadan sampai 1 Syawal, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri, betul, ya. Nah, kalau zakat mal pada umumnya 1 tahun.
Tapi kalau tadi ekor itu namanya unta tadi tidak 1 tahun, dia jumlah. Kalau sudah memenuhi jumlah 5 ekor, sudah genap waktu usianya 2 tahun minimal semuanya, maka termasuk diberi zakatnya. Nah, di presentasinya Pak Andi ini ada tabel perbedaan. Di sini ada nisab dan haul. Kalau zakat fitrah itu bagi orang yang tidak mampu, kalau dia punya kelebihan, ya kelebihan harta untuk besoknya, maka dia wajib untuk memakan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak punya persediaan untuk besoknya, makanan pokok, maka dia tidak boleh, atau dia yang dizakati. Dia yang dizakati, atau 8 asnaf. Kalau non muslim mengatakan bahwa ini bukan tumbuh tapi pengeluaran, artinya harta kita keluarkan berarti dia berkurang. Nah, ini bertolak belakang dengan arti tumbuh. Ini pendapatnya orang non muslim. Lalu bagaimana cara menyanggahnya? Cara menyanggahnya adalah tumbuh itu, ya maksudnya tumbuh itu berbuat kebaikan, Ini ada pepatah atau ada peribahasa, ya, peribahasa kalau nggak salah. Itu ada ubi, ada talas. Ada kebaikan yang kita perbuat, pasti ada balasannya. Nah, kalau kita berbuat baik, pasti ada balasannya. Nah, balasan ini yang disebut dengan tumbuh. Ya, tumbuh. Apa saja bentuk-bentuk yang tumbuh itu? Yang tumbuh itu, di antara lain adalah saling mengasihi antara orang kaya dan miskin. Orang kaya disebut dengan agniya, atau orang yang kaya. Agniya, orang kaya disebut dengan agniya. Kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Kalau orang yang menerimanya disebut dengan mustahik. Ya, mustahik. Nanti kita perjelas di penjelasan tentang zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya adalah yang tumbuh apanya lagi? Dapat saling bekerja sama. Coba bayangkan, kita semuanya orang kaya, kalian orang kaya semuanya, kalian bangun rumah, kira-kira ada nggak yang mau membantu kalian? Kalau semuanya orang kaya, tidak ada, karena semuanya sudah punya uang, sudah. Maka di sini ada bentuk kerjasama yang tumbuh, dan ini kesempatan bagi kita yang menjalankan perekonomian. Adanya kerjasama itu nanti akan mendatangkan perekonomian atau interaksi sosial. Nah, kalau kita bakhil atau tamak terhadap harta, suka menipu dan sebagainya, kira-kira orang mau nggak bekerja sama? Tidak akan mau. Kenapa? Karena dia bakhil, tamak. Ya. Tapi kalau dia dermawan, dia suka menolong, pasti akan ada kerjasama, dan kerjasama ini akan mendatangkan lahan-lahan rezeki yang tidak disangka-sangka, la yahtasib itu namanya. Maka kita akan bertambah harta kita dengan jalan-jalan rezeki. Jadi makna zakat itu bukan berkurang tetapi bertambah. Tapi kalau kita tidak berzakat, bisa-bisa orang yang miskin itu bisa merampok, bisa mencuri, bisa menjamret, mencopet, dan bahkan membunuh kita. Kalau kita pelit terhadap, karena ada kesenjangan sosial. Kan banyak di perkotaan itu orang-orang yang dengan nekat membunuh, merampok, mencopet, dan sebagainya. Itu ditimbulkan oleh kemiskinan. Nah, yang terakhir yaitu berkembang. Zakat ini artinya berkembang. Yang berkembang itu apanya? Yang berkembang yaitu adalah kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, tidak ada kesenjangan sosial, saling membantu atau ta'awun alal birri wa taqwa. Nah, ini yang berkembang.
Kalau ini berkembang, maka akan berdampak pada kehidupan kita menjadi sejahtera makmur. Jadi arti zakat bisa diartikan berkembang. Kalau kesejahteraannya di lingkungan keluarga kita harmonis, di lingkungan masyarakat kita harmonis, berbangsa bernegara sampai kepada dunia. Itulah misi dari zakat. Zakat ini bisa memakmurkan dan mengembangkan kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan dalam lingkungan hidup kita. Nah, itu dulu yang Pak sampaikan hari ini.